The best Ilizarov ni specialnya di Russia ya. Dia ada satu hospital memang khas untuk rawatan limb reconstructive sahaja. Pesakit akan berada di hospital sehingga sembuh. Where else? Ya, where else in our country, in Malaysia, mungkin di kawasan lain, pesakit itu akan melakukan rawatan ini selesai di discharge daripada ward, dia akan melakukan sendiri di rumah ya. Pesakit akan memutar sendiri ya. Ini kalau nak tahu selanjutnya kena have to understand more lah. But saya tak akan terangkan di sini, cuma asalkan apa kegunaan limb reconstructive surgery ya. So ini adalah suatu contoh di mana pengiraan berapa tempoh ya yang sama ada dari segi bone lengthening atau bone transport ya. Ini adalah contoh-contohnya ya. So mungkin senang difaham. Tempoh sembuh 2-3 kali masa pemindahannya. So kita melakukan kalkulasi ini dalam 150 hari ya. Okay. Begitu juga kalau pemanjangan tulang yang pendek sama ya. Rate dia sama, kadar yang sama, 1 mm per day. 1 mm per day dipilih ya kerana we have done a lot of study. This is the rate that only we can allow new vascular to form and at the same time bone to form. Tapi yang advantage kalau kelebihan untuk budak-budak ya. Budak-budak kita boleh pergi dalam keadaan tempohnya 1.5 mm hingga 2 mm per day. Sebab budak-budak, budak-budak ya, yang muda-muda ya, less than 12 years old, dia pembentukan tu lagi cepat. Sebab dia cepat membesar. So kita kena lajukan sikit. Ini especially in children ya. So yang ni adalah contoh ya, ronsen di mana bone transport dilakukan. Ini adalah hari pertama tulang dipotong ya, dipotong, dan ini adalah proses pemindahan tulang dari bawah ke atas ya. And then sehingga tulang yang atas ni akan bercantum ya. Di sini boleh tengok ya, you can see here there's a strip of whitish thing. This is a new bone that will form. Tulang yang baru akan terbentuk ya. Tulang yang terbaru akan bentuk, dia akan membentuk lagi cepat atau mengeras lagi cepat kalau pesakit itu berpijak ya. Dia bagi tekanan kepada tulang lagi. So itu yang kita penting pesankan kepada sakit ya, seboleh-bolehnya berpijak. Nanti slide terakhir saya akan tunjukkan ya, pesakit yang menggunakan ring facilitator dia akan berpijak seperti biasa. Okay. So ini adalah satu contoh di mana pesakit ini mengalami open fracture atau patah yang ada luka ya. So the segment at the center here, this is the bone, dead bone. So you need to take out the bone, otherwise it won't settle the infection. So once you take out, there's a gap here. This one we do it by cortical transport ya. Maksud by cortical, kita transport tulang tu dari atas dan bawah dalam keadaan yang sama ya. The best thing about you using the bifocal transport, you cut the time to half. Logik tak? If you want use one by monofocal, maksudnya satu, katakan 10 cm, dia ambil masa yang lama, 100 hari ya untuk berjumpa. Tapi kalau you potong atas dengan dua, dia akan bertemu dalam tapi 50 hari ya, setengah. There's a good thing about bifocal. Cuma bifocal ni kita kena pastikan tulang yang di atas dengan tulang yang di bawah mencukupi untuk dibuat bone transport ya. Kalau dia pendek nggak bisa buat bone transport ya. Sama panjang. Anda jumlah tulang tu cukup untuk kita buat bifocal. Bifocal bone transport. And another thing is, the tricky thing about bifocal is when the two bones yang atas yang bawah dia berjumpa ya. Kadang-kadang kita tak boleh jumpa dalam keadaan yang perfect ya. Dia titik pertemuan mungkin tepi. Kadang kita boleh, dia akibat daripada soft tissue masa otot ya, boleh menyebabkan tulang itu tersasar ya daripada berjumpa. Itu disadvantage of bifocal bone transport. Okay. Ini adalah gambar rajah ya yang kita lakukan bifocal, yang tu titik anak panah yang kuning merupakan bone bifocal bone transport ya, bertemu di tengah. Ini adalah alat ya, kita panggil Ilizarov facilitator ya. Pesakit ini juga mengalami, we call it equine varus, kaki yang terbawah ya. Dengan menggunakan teknik ini kita akan memperbetulkan kakinya, buku lali ke atas ya, supaya boleh berpijak dengan tapak di atas lantai ya.
di atas lantai ya. So yang ni another X-ray. This patient we did a bone transport, same patient, and you tengok kat sini ya. Mula-mula kita letak gap ya untuk memberi sokongan selepas di remove dikeluarkan Ilizarov. Cuma kadang-kadang masalah gap ni dia tak too strong. It's not too strong. So we have to put this plate to hold it. Okay, this to hold it untuk sementara waktu ya, until the bone is hardened, become keras ya, become kuat. So ini ada kecederaan yang teruk ya. You tengok soft tissue, and it's impossible untuk kita merawat pesakit ni menggunakan pen yang di dalam ya. Kalau pen yang di dalam ia akan menyebabkan infeksi tulang. Kenapa? Pen yang ada di dalam bertindak sebagai, you call it foreign body. Foreign body. So bakteria, apa-apa kuman ya, suka benda yang mati. So foreign body ni implant besi, bukan benda hidup ya. Avian titanium diletak dalam adalah benda yang mati. So bakteria suka membiak di atas foreign body. They will form, you call it biofilm. Dia ada film yang nipis. This biofilm is film di mana sebagai protektif untuk bakteria. Dia menyebabkan antibiotik gak bisa sampai ke kawasan tu. Semacam protektif, what call seal. Dia macam ada pendinding ya. So antibiotik gak bisa sampai. Itu menyebabkan kita kena keluarkan pen. Ini besar maksudnya itu perlindungan sebab bakteria suka tinggal di kawasan mati ya. So that's why we have this type of injury. You cannot put a inside implant, maksudnya pen yang di dalamnya, otherwise it will invite infection. Infection. So this is the process after we transport. You can see here nice bone form. This yang saya masukkan tulang yang kita dari yang ni ya, yang ni dari atas ya, kita transport ke bawah. Ini adalah hasil lah, kena tulang yang baru terbentuk. This is magic. It's not magic, it's a normal process of bone. This is a good thing about this Ilizarov fixator. Okay. So yang ni adalah pesakit di mana menggunakan monorail. Maksudnya monorail satu ya batang ya. Tapi pesakit ni mengalami 5 cm kependekan tulang. So pesakit berjumpa dengan saya, dia mintakan dipanjangkan kakinya ya. Sebab masalah kaki enggak sama panjang ya. Sebelah pendek, ia akan menimbulkan masalah satu, sakit kepada pinggul, arthritis. And then another thing is you have a imbalance of gait. Maksudnya bahu sebelah jatuh ya. So more pressure to your backbone. Lama-lama menyebabkan scoliosis. Scoliosis ya. So we need to get the same length. That's why this is advantage of limb reconstructive. You can lengthen the bone to get the same length or original length at least. So ini menggunakan, kita pindahkan ya, tengok ya arah ya tulang yang terbentuk ya. So yang ni ada hasilnya di mana pesakit ni mendapat kaki yang sama panjangnya. So ini adalah pesakit ini berjumpa dengan saya pada umur 10 years old, 10 tahun. 10 tahun. Okay, complaint, the main complaint is limb length discrepancy. Di sini kita boleh tengok ya sepatunya ya. Sepatu ya. Perbezaan yang tanpa sepatu tengok kaki ya, buku lali ke bawah ya. Menjongkit ya. Jongkit ya jalan ya. So pendek ya. About pendek dia 10 cm ya. 10 cm panjang ni ya. So this is the what call the slipper, sepatu ya, tinggi. You just imagine this sepatu yang terlampau more than 5 cm, even for normal people, is unhealthy and then is unstable. You can cause the tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Ini tends to the plate what they call twist, jatuh ya. Sebab gak balance ya. Sebab tu minta maaf ya Bu, perempuan ya. Sepatu hat tinggi, enggak aman ya kalau tempat tingginya. It's cause pressure to your foot. Okay. So this patient datang minta dipanjangkan kaki ya. So after we analyze from the X-ray, tengok X-ray ya, rentgen ya, kaki dia bengkok ke dalam ya. Kan bengkok ke dalam, we call it valgus, and malrotation, kaki ya
terputar, rotasi enggak normal ya, keluar. So we have to correct it. So you use this method Ilizarov, you break the bone and you put an ankle hinge, you call hinge, and then you use a certain what call it the rod here, you turn it, the rod, ia akan memanjang membuka macam ni ya. Lama kelamaan it correct the rotation, it correct the alignment. So at the same time, once you correct the principle, you correct the alignment first. Maksudnya you correct the bengkok tu first. Once you lurus, baru you lengthen. Lengthen the principle. So after lengthen, and then we change, after we get the proper alignment, we change, tukar kepada monorail ya. Monorail kita panjangkan. Monorail panjangkan. This ada hasil selepas kita monorail, kita tengok kaki hampir sama panjangnya. Samanya. Selepas rawatan ya, ni adalah ronsen selepas tulang dipindahkan ya, untuk support ya. This is hasil akhir ya. Patient mendapat tinggi yang sama, bahu sama paras ya, same level. Okay.